Halo semuanya, perkenalkan saya Nova Sari, mahasiswi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Jadi di sini saya akan membagikan kegiatan saya, yaitu penyuluhan kepada ibu hamil yang mengutamakan upaya preventif dan promotif yang bertujuan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Mau tahu selanjutnya? Ikutin aku yuk. Selamat pagi Kak. Pagi. Ya, perkenalkan saya Nova Sari Simanjuntak. Saya dari mahasiswi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Jadi kami ada arahan dari kampus mengenai kegiatan PKK 1 ini untuk melakukan penyuluhan atau sasaran asuhan kebidanan pada ibu hamil. Jadi nanti saya akan melakukan penyuluhan sampai 1 minggu ke depan. Tapi itu topiknya berbeda-beda gitu ya Kak ya. Yang sekarang topiknya tentang penyuluhan mengenai virus corona atau COVID-19, kampanye pencegahan penularan COVID-19, sama nanti saya akan mengajarkan bagaimana mencuci tangan yang benar, mencuci tangan menggunakan air dan sabun, sama menggunakan hand sanitizer. Terus juga saya akan mengajarkan menggunakan masker yang benar. Sekarang kita dianjurkan sekali untuk rajin-rajin cuci tangan kan Kak. Jadi cuci tangan yang rajin itu minimal sekitar 20 detik. Minimal sekitar 20 detik menggunakan air dan juga sabun gitu ya Kak. Sebelumnya saya akan mengajari Kakak bagaimana teknik atau langkah mencuci tangan yang benar ya Kak ya. Jadi yang pertama itu kita basahkan tangan kita. Basahkan tangan menggunakan air. Kemudian kita ambil sabun. Nah, bayangin kan Kak. Lalu kemudian gerakan pertama, gerakan telapak tangan. Gerakan kedua, punggung tangan. Ketiga, sela-sela jari. Keempat, gerakan mengunci. Kelima, ibu jari. Kedua ya Kak. Keenam, ujung jari. Ketujuh, telapak tangan. Belakang tangan, baru kita bilas, baru diberikan. Gitu ya Kak. Itu langkah, gitu Kak. Kemudian kalau menggunakan hand sanitizer seperti ini Kak. Jadi dia hampir sama gerakannya dengan mencuci tangan tadi, cuma ini kan nggak perlu dibilas lagi gitu ya Kak ya, hand sanitizer. Jadi ini ada detol, ada kandungan alkoholnya ya Kak ya. Di sini alkoholnya 63% bahan aktifnya gitu Kak ya. Jadi saya contohin dulu ya Kak ya. Tadi 1, 2, 3 setelah jari, 4 gerakan mengunci, 5 ibu jari, 6 ujung jari, 7. Kakak bisa contohin ya Kak ya. Oke. Satu, 2, 3. Gerakan mengunci 4. Nah, dia ujung jari. Baru ke belakang tangan. Saya Kak ya, bisa ya Kak ya. Nanti penyuluhan seterusnya nanti kita sebelum ini kita cuci tangan juga ya Kak ya. Cuci tangan dulu. Jadi itu dia bagaimana tadi cuci tangan, baik menggunakan air maupun sabun maupun menggunakan hand sanitizer ya Kak ya. Kemudian saya akan mengajari Kakak bagaimana menggunakan masker ya Kak ya. Menggunakan masker. Jadi saya kan pakai masker nih ya. Kakak ini pakai masker kan. Jadi saya akan mengajari bagaimana menggunakan masker medis. Jadi yang dianjurkan itu sebenarnya masker medis ya Kak ya, bukan masker kain atau katun. Sebenarnya boleh
itu kan masker kan untuk menutupi daerah mulut dan hidung gitu ya Kak ya. Jadi usahakan daerah yang di dalamnya itu jangan kita sentuh ya. Ya, kemudian itu talinya. Kalau misalkan dia nanti nggak ada tali kan Kak, jadi Kakak pegang talinya. Itu pertama Kakak pegang talinya, ya. Kemudian yang ada kawatnya Kak, ya. Yang kawatnya di atas. Kemudian Kakak ini masukkan gini, ya coba. Yang area dalamnya jangan disentuh. Iya nggak apa-apa. Kemudian kalau misalkan udah ditaruh di daerah telinga, usahakan yang ininya dikunci, karena ada kawatnya, ya, supaya udara dari luar juga bisa keluar. Yang kemudian sudah ada tali sipil. Dan hindari juga Kak memegang daerah dalam tadi. Kalau pas kita memasang juga daerah luar. Jadi kalau kita udah pakai kita nggak boleh sentuh gitu. Apalagi kalau tangan kita nggak tahu kan bersih atau nggak cuci tangan juga. Terus kita pegang daerah luar. Itu boleh ya Kak ya. Kak kemudian kan kalau udah dipasang nih kan minimal tuh menggunakan masker. Ini kan maskernya sekali pakai ya Kak ya, masih dibuang. Jadi nggak boleh dicuci, minimal itu dipakai 4 atau sekitar 4-6 jam. Apalagi kalau misalkan maskernya itu udah mulai lembab atau basah gitu kan, kena keringat, itu diusahakan langsung secepatnya diganti, jangan dipakai. Terus kemudian nggak boleh dijemur atau dikeringkan, yang dinanginkan nggak boleh lagi dipakai ya Kak ya, masih dibuang. Kemudian cara melepasnya kan Kak sama kayak tadi gitu. Jadi ini dari daerah telinga langsung dibuka aja gitu. Ya, langsung buka. Ya. Ya, itu langsung dibuang. Sampai di situ Kakak ngerti. Ya. Sebelumnya Kakak tahu nggak virus corona itu apa? Yang Kakak tahu? Kurang tahu ya? Ya, saya jelaskan ya Kak ya tentang virus corona. Jadi virus corona ini adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Gitu. Jadi ketika dia menyerang sistem pernafasan, nanti dia akan menyebabkan pneumonia. Gitu. Jadi gangguan akut pernapasan gitu ya Kak ya. Kemudian bisa juga menyebabkan sampai kematian gitu. Virus corona ini pertama kali muncul di daerah Wuhan, Cina ya Kak ya, pada akhir Desember 2019. Kemudian menular dengan cepat sampai ke negara-negara termasuk Indonesia. Kemudian karena virus corona ini menyerang pernafasan atau paru-paru, jadi gejala-gejalanya itu pun hampir sama seperti batuk gitu, flu, gejalanya flu, demam, sampai suhunya 38 derajat Celcius gitu ya Kak ya. Kemudian kapan sih kita harus ke dokter? Kalau misalkan gejala-gejalanya itu sudah sampai ke demam. Kemudian kalau misalkan dia belum terlalu parah, disarankan untuk isolasi mandiri dulu di rumah gitu, jangan kemana-mana. Seperti itu ya Kak ya. Itu merupakan cara-cara penularannya. Kemudian bagaimana cara pencegahannya? Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, kita menerapkan physical distancing. Jadi jaraknya minimal 1 meter dengan orang lain gitu ya Kak ya. Kemudian jangan keluar rumah dulu kalau misalkan nggak ada keperluan yang penting sekali. Kemudian gunakan masker. Sekarang kan sudah dianjurkan untuk menggunakan masker. Kalau kemarin cuma untuk orang sakit aja, tapi kalau sekarang digunakan masker oleh semua orang, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Ya, Kak ya. Kemudian rajin-rajin mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Ya Kak, tapi yang mengandung alkohol minimal 60% atau 70%.
Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan yang bergizi, banyak minum air putih, sering berjemur di pagi hari. Kemudian tutup mulut dan hidung saat bersin menggunakan tisu, atau jangan berdekatan dulu dengan orang-orang yang sakit seperti demam, batuk, atau pilek. Kemudian kalau di rumah rutin-rutin untuk membersihkan daerah-daerah atau permukaan di sekeliling kita yang sering kita sentuh gitu ya Kak ya. Maka kemudian Kak, seseorang dapat tertular virus corona itu melalui berbagai cara ya Kak ya. Misalkan yang pertama, dia nggak sengaja menghirup percikan batuk atau bersin orang di sekitarnya yang juga terkena virus corona gitu ya Kak. Kemudian tangan kita nggak cuci tangan, tapi kita megang area mulut, mata, hidung, karena area-area itu merupakan area yang menjadi tempat saluran penyebaran virus itu sendiri ya Kak ya. Kemudian kontak dengan orang-orang yang terkena virus. Baiklah Kak, itu tadi penyuluhan atau penjelasan dari saya mengenai virus corona atau COVID-19. Kemudian juga cara pencegahannya ya Kak ya. Nanti juga di akhir penyuluhan ini saya akan jelaskan juga bagaimana asuhan untuk sampai di situ Kakak mengerti ya. Kak, selanjutnya tentang asuhan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir dari COVID-19. Kan saya sudah kirimkan tadi Kak ya, dari informasi dan juga gambar atau posternya. Nah, kakak kan sekarang lagi hamil kan Kak ya. Jadi penting sekali Kakak untuk menjaga atau mencegah penularan dari virus tersebut gitu. Karena takutnya akan membahayakan janin kakak dan juga kakak sendiri ya Kak ya. Kemudian Kakak bisa lihat di posternya, ibu hamil itu bisa jaga kesehatan dengan cara konsumsi makanan yang bergizi seimbang. Bergizi seimbang, makan makanan yang bersih, kemudian protein seperti ikan, daging, mengkonsumsi sayur, buah ya Kak ya. Kemudian aktivitas fisik ringan, misalkan yoga atau senam hamil. Sekarang kan senam hamil juga kayaknya nggak ada ya Kak ya, karena virus corona ini. Jadi Kakak bisa juga melakukan aktivitas fisik di rumah seperti kayak membersihkan rumah gitu ya Kak ya. Kemudian Kakak tetap mengkonsumsi vitamin atau tablet tambah darah. Terus kemudian jaga kebersihan diri dan lingkungan. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan ya Kak ya, daerah-daerah yang sering kita pegang di rumah ya Kak ya. Kemudian dengan cara kita membersihkan dan desinfeksi dengan menggunakan larutan desinfektan. Nanti di pertemuan selanjutnya saya akan mengajari Kakak bagaimana cara membuat larutan desinfektan ya Kak ya. Kemudian kalau misalkan ibu hamil lagi sakit, batuk atau pilek, gunakan masker seperti yang sudah dianjurkan tadi kan Kak ya, diajarin tadi bagaimana menggunakan masker. Kemudian tutup hidung dan mulut saat batuk atau bersin. Jadi Kak, kalau misalkan Kakak lagi batuk atau pilek kayak gini Kak, kalau pakai masker Kakak batuk dan pilek ya kan, pakai masker kalau sedang batuk atau pilek. Kemudian kalau Kakak lagi nggak pakai masker, bisa pakai tisu ditutup gitu kan, tisunya dibuang. Kemudian kalau nggak ada tisu, Kakak bisa pakai siku tangan. Jadi kalau Kakak lagi batuk atau bersin kayak gini, ditutup seperti ini ya Kak ya, untuk menghindari penyebaran percikan-percikan dari kita batuk atau bersin ke orang lain gitu ya Kak ya. Itu juga memutus rantai penyebaran COVID-19. Kemudian tetap tinggal di rumah, Kakak dianjurkan di rumah dulu ya, jangan melakukan aktivitas di luar rumah kalau yang tidak penting-penting sekali. Kemudian Kakak bisa ke fasilitas kesehatan, sering-sering baca buku KIA ya Kak ya. Kemudian sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Tadi ada 7 langkah selama 20 detik ya Kak ya. Kemudian kapan sih kita harus cuci tangan? Ketika kita
setelah berpergian atau keluar rumah, kemudian setelah menyentuh barang-barang yang kemungkinan terkontaminasi dengan COVID-19, kemudian setelah berbincang dengan orang lain, kemudian yang paling penting setelah buang air besar dan juga buang air kecil, yang jangan lupa. Kemudian sebelum atau sesudah menyentuh anak kakak, gitu ya kak ya. Kemudian sebelum dan juga sesudah makan. Kemudian yang keempat ada penggunaan masker medis. Tadi sudah dijelaskan ya kak ya, menutup mulut dan hidung, celah dengan meja minimal. Hindari menyentuh masker saat digunakan, lepas masker dari belakang, buang masker sekali pakai, jangan pakai ulang masker yang telah dipakai, kemudian masker pakaian atau masker kain itu kurang terlalu direkomendasikan. Kemudian untuk ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, hindari jabat tangan, cium pipi atau cium tangan. Kemudian hindari untuk menyentuh muka, mata, hidung dan mulut sebelum kita mencuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir. Kemudian hindari juga pertemuan dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Hindari pergi berbelanja kecuali untuk kebutuhan pokok atau kebutuhan yang penting gitu ya kak ya. Hindari dulu kelas ibu hamil atau pergi-pergi ke luar negeri, hindari dulu ya kak ya. Kemudian hindari juga kontak dengan hewan ya kak ya. Baiklah kak, saya tadi sudah menjelaskan tentang COVID-19, kemudian cara menggunakan masker dan cara mencuci tangan. Cukupkan untuk pertemuan hari ini ya kak ya. Apakah kakak ingin ditanyakan? Nggak ada. Terima kasih ya atas waktunya. Tetap jaga kesehatan ya kak ya. Terima kasih kak. Selamat pagi kak. Pagi. Gimana kabarnya pagi ini kak? Sehat. Sehat. Baiklah kak, pada pertemuan hari ini saya akan memberikan penyuluhan tentang yang pertama protokol keluar masuk rumah untuk mencegah penularan COVID-19, dan yang kedua saya akan mengajari kakak bagaimana cara membuat larutan desinfektan ya kak ya. Kemudian sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini atau penyuluhan hari ini, terlebih dahulu saya akan mengajari kakak bagaimana cara untuk mencuci tangan menggunakan air dan sabun, kemudian menggunakan hand sanitizer, dan juga penggunaan masker medis ya kak ya. Yang pertama mencuci tangan menggunakan air dan sabun ya kak ya. Jadi basahi tangannya. Oke, kemudian ambil sabun, mati komprennya, ambil sabun. Kemudian gerakan pertama telapak tangan, gerakan kedua punggung tangan, pindah lagi. Gerakan ketiga sela-sela jari, keempat gerakan mengunci, kelima ibu jari, keenam ujung jari, pergelangan tangan, kemudian bilas. Kemudian saya akan mengajari kakak bagaimana cara memakai masker medis yang benar ya kak ya. Jadi masker medis itu masker yang seperti ini ya kak ya. Ya, jadi masker medis itu ada dua sisi. Yang di luar itu sisi yang berwarna ya kak ya. Misalkan kalau ini warnanya hijau, ada yang warna biru. Ya. Kemudian yang bawahnya kita ikat. Kemudian ininya agak ditarik sedikit, yang ininya kawatnya bisa ditekan menyesuaikan hidungnya kak ya. Jadi seperti ini akan menggunakan masker medis yang benar ya kak ya. Kakak udah selesai nih, nggak mau pakai masker lagi, jadi kakak bisa buang maskernya ya kak ya, karena ini masker sekali pakai, nggak boleh dicuci, nggak boleh diangin-anginkan. Jadi minimal pemakaian masker medis ini 2-4 jam ya kak ya. Apalagi kalau misalkan dia sudah basah atau lembab, itu langsung segera dibuang ya kak ya. Kemudian kalau ketika kakak pakai masker
kita langsung buka aja ya Kak maskernya. Caranya kita lepas talinya. Pegang talinya, langsung digulung talinya, langsung dibuang ya Kak ya. Langsung saja kita masuk ke protokol keluar masuk rumah ya Kak ya, untuk mencegah penularan COVID-19. Protokol untuk keluar rumah itu disarankan pemerintah yang pertama untuk memakai jaket atau baju lengan panjang, kemudian yang kedua tidak perlu memakai hiasan atau aksesoris yang berlebihan. Kemudian jika ingin menggunakan masker, pakai masker dari rumah, maskernya dari rumah. Jadi cuci tangan dulu, baru pakai masker, baru keluar rumah ya Kak ya. Kemudian sebisa mungkin hindari menggunakan transportasi umum ya kan? Kemudian pakai tisu ketika batuk atau pilek atau bersin. Kemudian kalaupun nggak ada tisu, pakai siput lengan. Jadi seperti ini ya Kak ya. Kemudian usahakan untuk bertransaksi atau sistem bayar membayar menggunakan uang non tunai ya Kak ya. Kemudian sesering mungkin lakukan cuci tangan seperti yang tadi sudah saya jelaskan, sudah ajarkan. Kemudian bisa juga menggunakan hand sanitizer kalau air dan sabun tidak tersedia di lingkungan kita. Kemudian jangan menyentuh wajah, jangan menyentuh hidung, mulut, telinga, karena bagian-bagian tersebut adalah bagian yang menjadi tempat saluran penyebaran COVID-19 ya Kak ya. Kemudian yang paling penting juga jaga jarak sekitar 1 meter kepada orang ya Kak. Itu tadi protokol untuk keluar rumah. Kemudian protokol untuk ketika kita mau masuk rumah, yang pertama jangan sentuh apapun dulu, jangan disentuh dulu barang-barang atau apapun yang ada di dalam rumah. Kemudian jangan lupa buka dulu sepatunya sebelum masuk rumah, buka langsung pakaian, terus langsung masukkan ke tempat baju kotor atau keranjang cucian. Kemudian taruh barang-barang kita, taruh tas, dompet, handphone, baru itu langsung mandi ya Kak ya. Kemudian bersihkan handphone atau kacamata dengan alkohol atau desinfektan atau benda yang ketika kita bawa dari luar, apapun atau belanjaan atau barang-barang yang kita bawa dari luar, nanti kita bisa lap menggunakan cairan desinfektan. Seperti itu ya Kak. Itu tadi protokol keluar dan masuk rumah untuk mencegah penularan COVID-19. Jadi, saya di sini untuk membagikan tips bagaimana cara membuat larutan desinfektan sebagai pencegahan penularan COVID-19. Sebelumnya, kita siapkan alat dan bahan dulu ya. Yang pertama, ada air, kemudian ada botol semprot, ada cairan pemutih pakaian, ada kain lap, dan ada gayung yang sedang. Kemudian, saya di sini akan membuat larutan desinfektan menggunakan cairan pemutih atau soklin pemutih atau Baclean. Pertama-tama kita siapkan dulu airnya. Airnya menggunakan 1 gayung sedang. Kemudian kita menggunakan 30 ml soklin pemutih atau larutan pemutih pakaian di rumah Anda ya. 30 ml setara dengan 4 tutup botol. Oh iya, airnya 1 liter itu sama dengan 1 gayung sedang ya. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur, kemudian jadi deh larutan desinfektannya menggunakan cairan pemutih pakaian. Kemudian kita bisa aplikasikan ya. Caranya bisa menggunakan kain lap,
tinggal dibasahin, kemudian dilap ke benda-benda atau tempat-tempat yang sering kita pegang atau kita sentuh. Kemudian kita bisa juga menggunakan semprotan. Caranya kita tinggal tuang. Kemudian kalau udah dimasukin ke tempatnya, bisa dipakai deh, langsung disemprot ke barang-barang atau tempat-tempat yang ingin kita bersihkan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Baiklah Kak, tadi saya sudah menjelaskan dan mengajarkan Kak bagaimana cara membuat larutan desinfektan. Sampai di sini Kakak sudah mengerti. Nanti Kakak bisa praktekin ya Kak di rumah, bisa dibuat. Terus larutan desinfektannya bisa Kakak gunakan di rumah. Jadi dilap, disemprot ke barang-barang atau tempat-tempat yang sering kita pegang gitu ya Kak, barang-barang yang sering kita sentuh gitu ya Kak ya. Kemudian informasi penting untuk ibu juga yang sedang hamil ya Kak ya, sebisa mungkin nggak usah dulu keluar rumah kalau bukan untuk kepentingan yang terlalu darurat ya Kak ya. Kemudian hindari dulu untuk bertemu dengan orang-orang ramai, kemudian hindari dulu untuk bersentuhan dengan orang-orang gitu ya Kak, bersentuhan tangan, pipi ya Kak ya, untuk mencegah penularan COVID-19 ya Kak ya. Bapak sampai di sini pertemuan kita. Saya cukupkan untuk hari ini ya Kak ya. Terima kasih atas waktunya Kak. Selamat pagi Kak. Pagi.